Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di video selanjutnya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat sebuah kuesioner menggunakan Google Form. Ini posisi saya sudah masuk ke Google Dokumen, kemudian kita bisa pilih yang untuk pembuatan form. Kita bisa memilih dari beberapa template yang ada, tapi kalau misalnya kita juga ingin membuat dari nol, kita bisa membuatnya dari blank dokumen ini. Nah, di sini sebenarnya sudah disediakan beberapa template. Misalnya ini, kita bisa untuk survei kita bisa gunakan event feedback atau customer feedback, ini bisa kita gunakan. Tapi kalau tidak mau menggunakan, kita bisa pilih yang blank space ini. Di sini saya akan menggunakan dari yang blank space ini. Nah, ini adalah tampilan dasar dari sebuah halaman kosong Google Form. Nah, di sini saya sudah siapkan sebuah kuesioner untuk contoh. Jadi kuesioner ini akan melakukan penelitian pengambilan data terkait dengan penggunaan internet di Universitas Mulia kelas IF2C. Nah, di awal kuesioner ini ada pengantar. Pengantar ini penting karena terkait dengan untuk apa sih sebenarnya kuesioner ini diambil. Kemudian di sini juga ada petunjuk pengisian kuesioner. Kemudian ada beberapa pertanyaan terbuka di sini untuk menggait karakteristik dari responden. Kemudian di sini ada 5 poin, ada 5 bagian yang kemudian akan dibuat. Bagian ini ditujukan untuk memfokuskan kuesioner agar si responden nantinya bisa lebih fokus dalam melakukan pengisian. Misalnya di sini di bagian pertama itu ada terkait dengan karakteristik responden. Nah, di karakteristik responden di sini isinya beberapa pertanyaan tentang penggunaan internet di kampus. Misalnya berapa jam dalam sehari penggunaannya, kemudian menggunakan WiFi untuk apa, kapan menggunakan WiFi kampus dan lain sebagainya. Nah, di sini isinya adalah checkpoint atau bisa juga berupa isian singkat, misalnya seperti ini. Nah, kemudian komponen lain ini berisi pertanyaan tertutup. Nah, di sini menggunakan skala Likert. Skala Likert yang digunakan adalah skala 4. Sangat tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Kalian bisa menggunakan skala 4, bisa menggunakan skala 5, itu yang umum. Nah, di sini dibagi menjadi 4 bagian untuk yang pertanyaan tertutupnya. Yang pertama terkait dengan faktor kebutuhan penggunaan internet, kemudian manfaat dari penggunaan internet, kemudian yang selanjutnya terkait dengan gangguan-gangguan yang sering dialami ketika menggunakan internet, dan yang terakhir adalah kepuasan user. Masing-masing di sini terbagi menjadi beberapa pertanyaan. Nah, ini akan kita coba pindahkan ke dalam Google Form. Jadi ketika nanti kalian sebelum membuat Google Form, sebaiknya membuat dulu rancangan seperti ini agar nanti di Google Form itu tinggal dipindahkan aja. Di sini saya akan mengcopy judul kuesionernya, kemudian saya masukkan di form title ini. Kuesioner penggunaan internet di UM kelas IF2C. Nah, ini yang akan jadi judul. Nah, setelah mengganti judul, di sini posisi masih untitled form. Nah, kalau kita mau ganti, kita tinggal klik di sini. Nah, nanti dia akan menyesuaikan dengan isi judulnya ini. Kalau kita mau ganti pun sebenarnya nggak ada masalah. Kemudian yang kedua, di sini ada form description. Form description ini biasanya digunakan untuk memberikan deskripsi atas isi form ini nantinya. Nah, ini kita bisa manfaatkan untuk mengisi ini, pengantar ini. Nah, pengantar ini kita bisa isikan di form description. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian-bagian. Misalnya yang pertama kita mau mengisi tentang nama, umur, jenis kelamin, dan profesi.
Nah, ini kita bisa buat di sini di question ini. Nah, yang pertama di sini pertanyaannya adalah nama atau misalnya nama lengkap. Beberapa komponen dari pertanyaan itu biasanya langsung bisa disesuaikan secara otomatis oleh Google Form. Misalnya nama dia akan langsung mengganti ke short answer, atau misalnya tanggal lahir dia bisa langsung mengganti ke date. Tuh, dia bisa langsung menyesuaikan. Nah, di sini contohnya short answer. Kemudian, jika kita menginginkan bahwa nama lengkap ini harus diisi, maka bagian required ini harus dalam posisi hidup. Artinya, si pengisi kuesioner nanti, si responden nantinya itu tidak bisa mengosongkan isian dari nama. Jadi harus diisi. Kemudian di sini ada umur, jenis kelamin, profesi. Nah, kita bisa mempercepat proses dengan mengcopy dari pertanyaan sebelumnya. Jadi kita duplicate. Misalnya kita duplicate, kemudian kita ganti dengan umur. Umur. Ketika kita isikan umur, di sini ada yang namanya response validation, bahwa umur hanya bisa diisi dengan angka. Nah, kalau kita misalnya diisi dengan huruf, di sini kita bisa isi dengan custom error tag. Hanya isi dengan angka. Jadi misalnya kalau ada yang isi dengan huruf, di sini akan muncul keterangan seperti ini. Nah, ini kita duplicate lagi untuk mengetahui jenis kelamin. Jenis kelamin. Nah, di jenis kelamin, di sini oleh Google Form itu diotomatiskan menjadi multiple choice. Nah, di sini kita bisa isi, misalnya yang pertama, pria, dua, wanita. Nah, di sini yang ketiga, misalnya di sini ada opsi memilih tidak menjawab. Nah, jadi bisa pria, bisa wanita, bisa dia nggak mau ngasih tahu apakah dia pria atau apakah dia wanita. Di sini ada suggestion-nya ya tadi. Oke, kemudian kita duplicate lagi untuk profesi. Profesi. Wira swasta. Atau misalnya dia mau ngisi sendiri, dia bisa ngisi singkat, maka kita pilih yang add other. Jadi dia bisa ngisi di luar jawaban mahasiswa, pekerja swasta, PNS, ataupun wira swasta. Selanjutnya kita masuk ke karakteristik responden yang kedua. Ini kita bisa bikin dalam bentuk section. Jadi masing-masing poin A, B, C, D, E ini kita akan bikin jadi masing-masing section. Ada section A, section B, section C, dan section D, dan section E. Untuk masing-masing ini. Section A yang pertama kita akan bikin adalah karakteristik responden. Kita bikin section. Nah, jadi nanti ada dua di sini. Setelah yang pertama, di sini akan muncul section 2. Di sini kita bisa taruh di description. Saya cukup pilih pada jawaban yang sesuai menurut Anda. Oke, kemudian kita tambahkan pertanyaan. Misalnya ini yang pertama. Berapa jam dalam sehari Anda browsing dengan internet, wifi, hotspot kampus? Pilihannya misalnya di sini 1 jam, 2 jam. Kemudian kita tambahkan. Ini pilihannya ya. Yang kedua, pilihannya tidak. Nah, jika memilih tidak, maka dia bisa menuliskan di sini. Tidak. Atau kita bisa tuliskan misalnya, kita tambahkan untuk menjelaskan bahwa isian singkat ini, nah, di sini ada menu description. Ada menu description.
Jadi di sini kita bisa tuliskan deskripsi seperti ini. Kemudian yang ketiga, kapan Anda menggunakan WiFi hotspot kampus? Nah, ini jawaban bisa lebih dari satu. Ini kita duplikat dulu. Ketika kita bisa menggunakan jawaban lebih dari satu, maka kita jangan menggunakan multiple choice. Kita bisa menggunakan checkbox. Nah, checkbox ini jawabannya bisa lebih dari satu. Saat mengerjakan seperti ini, kita bisa lakukan preview. Nah, di sini ada tombol preview. Di bagian atas ini kita bisa cek ada tombol preview. Nah, ketika kita klik, dia akan membuka jendela baru. Nah, ini contoh kuesioner yang sudah kita buat. Ini adalah halaman yang pertama, misalnya kita isikan nama lengkap. Ketika kita next, maka dia akan masuk ke karakteristik responden. Section 2 selesai, kita bisa lakukan selanjutnya section 3. Nah, section 3 ini menggunakan skala Likert. Di sini terkait dengan kebutuhan. Kita tambahkan section dulu, menambahkan section yang ini. Nah, section 3. Di sini perlu kita kasih keterangan bahwa jawaban ini menggunakan skala, di mana STS itu sangat tidak setuju, TS itu tidak setuju, S itu setuju, SS sangat setuju. Nah, ketika kita membuat sebuah pertanyaan menggunakan skala Likert, misalnya di sini saya buat sebuah pertanyaan, kebutuhan menggunakan internet sangat tinggi. Kemudian yang kita gunakan di sini adalah linear scale. Jadi skala Likert itu di Google Form namanya linear scale. Maka kita bisa pilih dari skala 1 sampai skala 10. Nah, kalau sesuai contoh di kuesioner kita akan menggunakan skala 4. Di mana skala 1 itu sangat tidak setuju dan 4 itu sangat setuju. Nah, sehingga di sini kita perlu kasih keterangan bahwa masing-masing opsi itu punya nilai. Nah, seperti ini. Seperti ini. Kemudian ini kita isikan required. Kemudian kita copy untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Jika terjadi gangguan, ini skala Likert. Nah, kemudian kita masuk ke section selanjutnya tentang manfaat. Nah, untuk mempercepat, karena polanya itu sama seperti section 3, kita bisa melakukan duplicate section. Jadi yang diduplikat bukan cuma pertanyaannya, tapi sectionnya. Nah, ketika kita duplicate section, maka section selanjutnya itu akan muncul di bagian bawah. Nah, ini jadi section yang tadi ada 2, kebutuhan akses internetnya ada 2. Nah, kita sudah duplikasi. Nah, ini bisa kita ganti menjadi section yang ketiga, manfaat. Nah, manfaat. Keterangannya sama, tinggal pertanyaannya aja kita ubah. Kemudian dengan hal yang sama, kita bisa lakukan copy, kita gunakan untuk section yang selanjutnya, section yang keempat, dan section yang kelima. Dengan cara duplicate section sama seperti tadi. Nah, sehingga kalau kita preview, kita akan dapatkan tampilan seperti ini. Nah, misalnya kita isikan lagi.
Nah, nanti kalau sudah, kita akan masuk ke submit. Tapi kalau tadi kita selesaikan misalnya sampai section E, maka sampai section E ini harus masuk. Setelah kita submit, misalnya kita submit seperti ini, maka akan muncul halaman keterangan di sini. Your response has been recorded. Nah, untuk lebih menghargai responden, ini bisa kita ganti. Your response has been recorded ini. Caranya adalah dengan melihat di bagian presentation ini. Nah, di sini ada confirmation message. Confirmation message. Misalnya, terima kasih kemudian untuk show link-nya ini sebaiknya dimatikan karena kita pengen hanya satu responden itu hanya satu untuk melakukan pengisian. Kemudian kita ini kalau kita pengen membatasi maka si user itu harus sign in. Nah, tapi ini akan repot misalnya seperti itu. Jadi ini sebaiknya tidak perlu dilimit. Kemudian kita save. Di bagian send ini atau kirim ini kita bisa lakukan pengiriman kepada responden-responden kita. Kita tinggal kirimkan via email, misalnya kita bisa kirimkan via email ke siapa, atau kita bisa share linknya. Bisa juga dalam bentuk link panjang seperti ini, atau kita pendekkan linknya seperti ini. Nah, tinggal kita share misalnya via WA, mohon dapat diisi kuesioner ini dan lain sebagainya. Tinggal kita copy, kemudian kita share ke mereka. Kemudian terkait dengan tugas, karena ini saya harus ngecek kuesioner kalian, maka tolong tambahkan email saya di bagian kolaborator ini. Jadi kalian klik add kolaborator, kemudian kalian isikan email saya ini. Nah, email saya wisnuhera@gmail.com. Nah, nanti tinggal diisi di sini wisnuhera@gmail.com seperti ini. Kemudian di send. Nanti saya akan bisa ngecek kuesioner kalian tanpa harus melakukan pengisian. Kemudian untuk hasil respon, kalian bisa cek di bagian respon ini. Summary. Nah, ini summary-nya. Sini misalnya jenis kelamin. Kalau misalnya saya udah isikan 2 nih. Saya isi 1 lagi. Misalnya namanya Irma. Kemudian dia submit. Nah, ini yang tadi sudah kita edit ya. Nah, nanti di bagian respon, di sini akan hasilnya seperti ini. Nih, hasilnya 50% wanita, 50% pria. Jika memilih tidak menjawab, tidak ada. Nah, ini bisa kalian langsung kopikan nih. Copy. Jadi ketika nanti membuat laporan, ini memudahkan. Kalian tinggal copy chartnya, kemudian misalnya nih, nanti tinggal misalnya gambar 2. Misalnya 50%. Nah, tinggal disesuaikan aja dengan ini. Ini akan memudahkan kita dalam melakukan pembuatan laporan. Profesinya seperti ini. Kemudian karakteristik respondennya menggunakan WiFi kampus, kapan? Nah, ini di sini sudah ada jawabannya semua. Nah, untuk skala Likert di sini juga sudah ada. Nah, kita sudah bisa lihat polanya, petanya itu seperti apa, manfaatnya seperti apa. Nah,
Untuk analisis data menggunakan kuesioner, kita butuh data dalam bentuk spreadsheet-nya. Nah, di sini ada tombol create spreadsheet. Kita klik spreadsheet, kemudian kita create new spreadsheet ini. Jadi dia akan bikin sebuah halaman Google Spreadsheet yang isinya data mentahnya. Nah, yang kita butuhkan dari spreadsheet ini hanyalah pertanyaan dengan skala Likert. Jadi yang kita ambil nanti adalah pertanyaan yang dengan skala Likertnya. Di sini kalau kita lihat pertanyaan dengan skala Likertnya, itu ada di bagian belakang. Nah, ini yang isinya 3, 2, 4, 3, 3, 4. Nah, ini yang kemudian kita butuhkan. Ini nanti kita copy dalam sheet tersendiri, kemudian bisa kita analisis pakai Excel ataupun pakai SPSS. Nanti materi tentang analisis data menggunakan spreadsheet, menggunakan Excel ataupun menggunakan SPSS akan saya upload di dalam video tutorial berikutnya. Baik, untuk pembuatan kuesioner dan pembacaan hasil seperti itu. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan bisa lewat WA, bisa lewat psikologi. Baik, terima kasih. Selamat mengerjakan kuesioner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.